Baru Galbay bulan kedua sudah didatengin DC lapangan pinjol Julo terus menerus. Total tagihan padahal cuman 1,7 juta doang bro. Dan ini cerita selengkapnya. Bayangin kamu meminjam cuman 1 juta, cicilan per bulan yaitu 753.000. Tapi baru bulan kedua kamu sudah didatengin terus menerus bro. Di telepon, di WhatsApp, bahkan dapat surat peringatan resmi kayak gini bro. Ini yang dialami banyak nasabah pinjol hari ini. Dan salah satunya adalah kasus Galbay Julo yang akan kita bongkar tuntas di video ini. Karena ini adalah pengalaman dari member grup WhatsApp gue bro. Oke, sebelum gue akan membongkar dan gue akan membeberkan terutama dari DC lapangan pinjol Julo, teman-teman ketikkan dulu dalam komentar. Dan apabila teman-teman belum subscribe, klik aja subscribe-nya. Suka dengan channel ini silahkan saja langsung klik tombol like-nya, nyalakan tanda loncengnya agar gue update video terbaru, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasi berikutnya. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini gue akan membahas nasabah baru Galbay beberapa bulan sudah didatengin DC lapangan. Dan tentunya kita akan membongkar praktik penagihannya. Yang ketiga adalah kita akan membeberkan beberapa vendor fill collection dari pinjol Julo. Dan juga kita akan membeberkan keberadaan lokasi dari DC lapangan pinjol Julo ini, agar teman-teman sudah mempersiapkan diri saat Anda Galbay. Awalnya terlihat mudah, proses cepat, pencairan instan. Tapi ketika keuangan enggak sesuai rencana, cicilan bulanan jadi beban berat. Dan ini bukan cuman 1-2 orang aja bro, bahkan ribuan orang yang mengalami hal yang sama, terutama dari Jakarta Timur ini bro. Oke, kita akan membongkar surat peringatan pinjol Julo ini bro. Dan kalian bisa perhatikan di sini bro. Dan teman-teman bisa perhatikan di sana mereka menyebut sudah kirim SMS, telepon, bahkan notifikasi. Perhatikan, tapi intinya ini adalah surat peringatan resmi. Artinya kamu sudah masuk daftar nasabah yang telat bayar ataupun gagal bayar. Dan pastinya kamu akan didatengin DC lapangannya. Apa yang terjadi saat Galbay di bulan kedua? Minggu pertama mungkin cuma reminder doang bro, tapi masuk minggu kedua dan seterusnya nada berubah. Dari peringatan jadi tekanan bro, dari tekanan jadi ancaman halus bro. Dan itu terus meningkat tiap hari kamu belum bayar. Kalau kita hitung dari 1 bulan keterlambatan aja, bunga dan denda bisa bikin total jadi 2 kali lipat bro. Kalian bisa perhatikan pada gambar di sana. Makanya meski pinjam cuma 1 juta, yang ditagih bisa nyaris 2 juta bro. Ini yang banyak orang nggak sadar saat pinjaman online. Fakta tentang DC lapangan pinjol Julo dan vendor penagihannya bro. Salah satu yang bikin banyak nasabah makin tertekan saat Galbay adalah kehadiran DC lapangan alias debt collector alias fill collection. Istilah-istilah pinjol memang banyak sekali, khususnya di dalam komunitas Galbay pinjol. Nah, Julo meskipun mengklaim sebagai platform legal dan diawasi OJK, ternyata juga menggunakan jasa DC lapangan pihak ketiga atau debt collector atau fill collection. Dari penelusuran dan laporan sebagai korban di media sosial dan forum-forum konsumen, termasuk di dalam grup WA gue nih bro, dan juga di dalam grup Telegram gue nih bro, diketahui bahwa Julo menggandeng vendor penagihan eksternal, yaitu diantaranya bernama PT Karya Anak Bangsa dan beberapa agen lapangan yang tidak selalu memperlihatkan identitas resmi. Dalam beberapa kasus mereka datang tanpa surat tugas fisik, hanya membawa HP dan menyebut nama Julo sebagai sumber penugasan. Bahkan ada yang hanya bermodalkan data dari WhatsApp dan tidak bisa menunjukkan ID resminya bro. Ya mungkin seperti SPPI, ya, name tag, surat tugasnya dan lain sebagainya. Vendor dan DC lapangan yang terafiliasi. Dan gue akan membeberkan beberapa vendor dan juga DC lapangan yang terafiliasi dengan pinjol Julo ini bro. Di antaranya adalah PT Karya Anak Bangsa, banyak disebut sebagai vendor eksternal untuk lapangannya bro.
bro. PT Investa Pratama muncul dalam laporan penagihan lapangan mengaku bekerja sama dengan Julo Field Collection. Julo sebutan informal dari DC yang mengaku. Jadi kalau untuk teman-teman melihat, mendengar atau mengucapkan Field Collection itu sama aja DC lapangan. Tapi kalau untuk Field Collection itu bahasa formalnya bro. Kalau debt collector sama bahasa formalnya atau bahasa umumnya. Atau DC lapangan itu bahasa kita orang biasa. Jadi seperti itu, banyak sekali istilah-istilah orang punya galbay pinjol. Saya dari Julo langsung. Nah itu biasanya bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh oknum-oknum DC lapangan dari pinjol Julo. Namun tidak memiliki identitas resmi debt collector freelance. Ada yang mengaku dari agensi penagihan tanpa ID card resmi, hanya bermodal membawa daftar nama doang. Perlu Anda catat, tidak semua yang mengaku dari Julo benar-benar resmi. Beberapa korban bahkan melaporkan modus penagihan palsu yang mengaku sebagai DC lapangan Julo hanya untuk memeras uang tunai di tempat. Hati-hati teman-teman. Apakah Julo mengirim DC ke rumah? Secara resmi, Julo tidak menyatakan bahwa mereka mengirim DC lapangan langsung dalam perjanjian kredit awal. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa jika menunggak lebih dari 2 bulan, resiko dikunjungi DC lapangan meningkat. Terutama untuk nasabah yang berada di area padat seperti Jakarta Timur dan wilayah Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok. Beberapa korban menyebut DC datang dari mulai pagi, sore, hingga malam, membawa catatan lengkap, alamat, dan jumlah tagihan. Kehadiran DC lapangan tanpa surat tugas resmi adalah pelanggaran etika penagihan yang seharusnya bisa dilaporkan ke Satgas atau OJK ataupun AFVI. Kalau kamu datengin orang yang mengaku dari Julo tapi tidak bisa menunjukkan ID card resmi, jangan langsung percaya begitu aja bro. Anda langsung rekam dan buatkan dokumentasinya. Dan juga setelah itu teman-teman bisa laporkan ke AFVI OJK. Apabila ada tindakan-tindakan perbuatan kriminal, kekerasan, bisa aja langsung laporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi kalau sampai melakukan pemaksaan, itu tandanya mereka sudah melakukan melawan hukum pemerasan. Dan di sini akan gue bagikan tips dan solusinya. Apa yang harus dilakukan kalau Anda telat bayar, kalau Anda galbay di pinjol legal OJK. Yang pertama, jangan panik dulu bro, santai dulu dan buang halusinasi kalian. Dan Anda simpan semua bukti-bukti, yaitu berupa komunikasi, chat, ataupun foto, ataupun video. Dan Anda juga harus catat nama, nomor telepon, dan identitas lainnya. Dan juga nanti teman-teman bisa laporkan bila terjadi intimidasi. Dan juga Anda bisa laporkan atau hubungi lembaga konsumen seperti OJK ataupun AFVI. Galbay bukan akhir segalanya bro. Jangan sampai kamu malah depresi karena diteror terus-menerus. Banyak yang bisa kamu lakukan dari mencatat bukti, minta reschedule sampai dengan lapor OJK. Jangan lawan sendiri bro. Apabila teman-teman telat bayar di pinjol legal tapi sudah diperlakukan seperti kayak DC pinjol ilegal, udahlah, lebih baik nggak usah kalian bayar aja bro. Kenapa? Mereka itu bisa makan dari hasil pembayaran kalian. Anda sebagai konsumen seharusnya dilindungi, bukan dimaki-maki, bukan dihina-hina, dan bahkan jangan sampai dikucilkan. Karena DC lapangan atau DC pinjol, mereka dapat gajian, mereka bisa makan itu dari hasil bunganya, dari hasil berhasil dari sukses pembayarannya. Apa kamu juga mengalami hal yang sama? Atau kamu masih takut dengan pinjaman online karena kisah seperti ini, seperti ada DC lapangan, seperti didatengin DC? Coba aja kalian bisa ketikkan dalam komentar, pengalaman kamu seperti apa sih? Apakah seberat ini atau seseram lebih ini? Dan jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan juga teman-teman, kalau sudah klik nyalakan loncengnya, nanti teman-teman dapatkan video terupdate-nya setiap hari. Karena kita akan terus bongkar untuk khusus bulan Juli dan juga tahun 2025 ini praktik-praktik pinjol legal yang benar-benar meresahkan masyarakat bro. Dan teman-teman yang butuh bimbingan untuk
mendapatkan edukasi solusi jalan keluar untuk galbay di pinjol legal, silakan aja join di dalam grup Telegram kami. Untuk grup WhatsApp teman-teman bisa langsung konsultasi telepon dengan saya, nanti mendapatkan ilmu yang banyak. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.